Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Hidup untuk Mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Jika ada satu tema utama yang terdapat dalam satu narasi kitab suci, maka itu adalah kekuatan kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang menyebabkan penciptaan manusia. Dalam kasihlah Ia menawarkan kasih karunia-Nya kepada umat manusia, bahkan dalam pemberontakan yang kita lakukan dengan terus-menerus. Kasih-Nya lah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita, dan kasih-Nya lah yang akan menang pada penebusan kita, di mana terjadi pengumpulan semua umat Allah untuk menghadiri pesta pernikahan yang agung itu. Tuhan adalah kasih. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain mengasihi kita. Yesus berkata dalam ayat inti di atas bahwa semua perintah diringkaskan bagi kita dalam satu kata, kasih. Anda diciptakan untuk dikasihi Tuhan dan untuk mengasihinya, serta orang lain sebagai respon kita terhadap kasih-Nya yang agung itu. Anda tidak akan pernah menemukan kepuasan kehidupan sampai Anda berhenti dalam kasih tanpa syarat dari Bapa Surgawi. Anda tidak akan pernah menemukan tujuan sejati kehidupan Anda sampai Anda hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Hidup untuk mengasihi berarti melangkah keluar dari cara dan perhatian dunia ini, serta hidup untuk kerajaan Allah saja. Ini adalah memilih untuk hidup berdasarkan kasih sayang tanpa syarat kepada Bapa Surgawi, daripada mencari pemenuhan dari cinta manusia yang berubah-ubah. Jadi kehidupan kita haruslah memilih untuk melayani dan memberi, gantinya mencari untuk menerima dari dunia yang memiliki begitu sedikit untuk ditawarkan kepada kita. Kehidupan untuk mengasihi berarti mencari terlebih dahulu Tuhan serta jalan-jalannya. Dengan demikian kita dapat menerima kepenuhan hidup yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan saja. Ketika Anda memulai hari-hari Anda di hadirat Tuhan, berarti Anda meletakkan bagi diri Anda sendiri fondasi kasih Tuhan yang tak bersyarat. Nah, membiarkan Tuhan memimpin awal hari Anda dengan kebenaran kasih-Nya akan menguatkan Anda untuk berhenti mencari pemenuhan dalam hal-hal duniawi. Mustahil untuk hidup demi kasih seperti yang Yesus perintahkan, kecuali kita terlebih dahulu menerima kasih yang sempurna dan penuh kuasa dari Bapa Surgawi kita setiap hari. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada Anda demikian kuat dan begitu terarah serta sangat melimpah sehingga hanya dengan mencicipinya saja, maka Anda akan memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan Anda dari yang egois menjadi suatu kehidupan yang penuh pengorbanan. Semoga kasih Tuhan yang ajaib itu dapat membangkitkan kasih sayang Anda kepadanya dan orang lain. Marilah kita berdoa agar kita dapat menjalani kehidupan yang diubahkan oleh kasih Bapa Surgawi mulai malam ini, sehingga kehidupan kita semata-mata hanyalah untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.